Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu membimbing dan memelihara kami lewat pimpinan Roh Kudus-Mu. Hari ini ya Bapa, kami mohon Engkau bersabda kembali kepada kami, dan kiranya Engkau boleh memberikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami memohon di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 berbunyi demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau ia hidup oleh roh, baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka memelihara firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, kita sering lupa bahwa sebagai Kristen kita tuh terpanggil untuk membiarkan diri dipimpin oleh roh Allah sendiri. Namun sebaliknya, sering terjadi bahwa akibat dari berbagai kesusahan kita, lalu kita membiarkan diri dipimpin oleh daging, yakni nafsu duniawi kita. Akibat kesulitan, persoalan hidup, berapa banyak tawaran atau ajakan baik dari dalam diri sendiri diri kita sendiri atau dari luar diri kita, mengajak untuk mementingkan kepentingan daging. Jika ekonomi kurang, apakah kita perlu digoda untuk menipu? Zaman ini penipuan salah satunya dilakukan dengan cara memakai nama seseorang untuk mendapatkan uang ya. Ini terjadi dengan saya kemarin, bahwa nama dan foto saya digunakan oleh seseorang dan mengatakan bahwa anak saya sakit, lalu meminta bantuan untuk biaya pengobatan anak saya. Penipuan dipakai seorang untuk kepentingannya sendiri. Tahukah saudara, mereka yang mungkin tertipu bisa saja memberi bukan dari kelebihannya, melainkan dari kekurangannya atau dari hasil kerja kerasnya yang sedemikian rupa. Kita menjadi sedih jika membayangkan hal itu. Selain itu, penipuan seperti itu dapat memberi efek buruk lainnya bagi orang yang namanya dipakai kan. Dalam kasus saya, usaha konfirmasi yang saya lakukan malah membuat WA saya terkena akibat dari spam ya. Jadi mohon dimaklumi ya Bapak Ibu, belum dapat menghubungi lewat WA, melainkan silakan telepon lewat HP saja ya. Belum lagi saudara-saudaraku, mengakibatkan keresahan dalam diri seseorang yang tertipu atau yang dipakai namanya untuk penipuan itu. Dengan demikian, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para muda dan para anak, keinginan daging yang salah satunya ingin mendapat jalan pintas, itu merupakan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Setiap orang percaya
Jika ia menghadapi persoalan dan tantangan hidup, ia akan pertama datang kepada Allah, memohon hikmat dan tuntunannya agar dalam menghadapi persoalan itu ia menemukan hikmat dan melakukan perbuatan yang dapat melepaskannya dari kesulitan, namun tak mendatangkan kesusahan, kerusakan, kesedihan, kemarahan, kesengsaraan bagi orang-orang yang di sekitarnya yang tak layak menerima itu semua. Bahkan juga itu bisa menimpa diri sendiri ya. Ingatlah selalu bahwa bagi kita umat Kristen yang telah meyakini Roh Allah akan selalu mendampingi kita. Kesulitan dan tantangan, bahkan kegagalan hidup kiranya malah membuat kita tertantang untuk berjuang, membuat hidup ini menjadi lebih baik lagi. Jadi sikap orang Kristen bukan malah mundur ketika ia menghadapi tantangan dan persoalan hidup dengan menipu, dikuasai kemarahan, berzina, dan lain-lain, melainkan malah maju, semakin mendekat pada Tuhan Allah dan beriman dalam Roh Allah yang akan memelihara dan memimpinnya untuk semakin mengalami kebesaran Allah dan membawa kebaikan bagi sesama. Dengan mendekat kepada Allah, tantangan dan rintangan adalah kesempatan dari Roh Allah untuk belajar dan berjuang menjadi kuat dan berani. Kelemahan adalah kesempatan belajar dan berjuang menjadi bersemangat. Kekurangan malah dipakai untuk menghargai dan melakukan pemberian dan kasih, sehingga semua kekuatan, keberanian, semangat, dan segala macam bentuk berkat yang kita miliki itu akan kita rasakan dan kita lihat sebagai bentuk pimpinan Roh Allah yang tak putusnya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, kita rasakan dan lihatlah pimpinan Roh Allah dalam hidupmu. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, syukur kami naikkan kepadamu kalau kami selalu melekat kepadamu dan mau terus meminta pimpinan dari Roh Kudus-Mu. Biar kami boleh menikmati segala berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan di sekitar kami. Dalam kicauan burung, dalam bunyi-bunyian percikan air, udara yang segar, dan sebagainya. Kami bersyukur Bapa atas semuanya itu. Dan biarlah kami semakin melihat bahwa Engkau selalu memimpin kehidupan kami dan kami mau dipimpin oleh Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku para muda dan para anak. Sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati.